Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend semuanya. Semoga weekend Anda menyenangkan karena kita sebentar lagi sudah memasuki hari Senin, which means kita akan beraktivitas lagi seperti biasa ya. Nah, teman-teman, kita bakal update untuk Bitcoin. So, Bitcoin, once again saya pengen remind, kemarin banget kita udah bahas ya soal key resistance paling kuat, dan salah satu pembahasannya adalah kita ngomongin soal time frame weekly. Jadi once again kita akan review sedikit untuk weekly. Perhatikan simple moving average 200 saat ini di kisaran range $25.000 itu masih akan menjadi area resistance kuat. Karena tadi sekitar jam 11, jam 12 kita ada retest lagi ke 25.000, tapi kemudian rejectnya sangat signifikan. Ya, nanti kita akan bahas di time frame hourly-nya sehingga bisa lihat nanti detailnya seperti apa ya. Tapi yang pasti kalau misalnya closing weekly once again kita kena reject, ya mungkin memang kita sebenarnya butuh koreksi dulu nih istilahnya untuk mengambil lebih banyak likuiditas ya. Jadi istilahnya ada trader, bukan kita bilang trader, investor lah, investor besar atau bigger players, mereka yang mau buyback Bitcoin, mungkin mereka lebih prefer untuk beli dari harga yang cenderung sedikit lebih murah sehingga koreksi itu diperlukan. Oke, nah kalau kita lihat di time frame weekly sebenarnya ini bisa berpotensi membentuk yang namanya double top. Ya, kebanyakan orang saya cukup yakin pasti akan ngebahas tentang kondisi tersebut. Nah, pada intinya sih, kalau saya memang ngelihat dari S&P 500 juga, kita ngelihat ada possibility S&P 500 bisa mengalami koreksi dulu. Dan per besok itu kan market udah kembali open ya, terutama untuk sesi New York. Kalau misalnya kita ngelihat S&P 500 start untuk turun di bawah EMA 21, time frame daily, kita mungkin akan ngelihat Bitcoin juga akan kesulitan lah istilahnya untuk dia langsung rebound signifikan atau rally signifikan. Paling nggak kita bakal ngelihat Bitcoin untuk terkoreksi terlebih dahulu. Toh memang kita sudah berikan pandangan ya dari beberapa hari terakhir. Kita lihat juga bahwa Bitcoin di sini sempat ada rejection. Di time frame daily kita ngelihat ada semacam shooting star atau semacam doji candle terjadi pada area major resistance. Walaupun sempat close di atas ya, di atas closing price lah pada saat kisaran bulan Agustus 2022 lalu, tetap menurut saya yang membuat kita istilahnya lack of confirmation adalah ini terjadi di weekend ya. Kalau misalkan ini terjadi di weekday, mungkin kita bisa lebih mudah untuk percaya, tapi permasalahannya adalah ini terjadinya di weekend. Dan ketika terjadinya di weekend, umumnya bisa cenderung invalid. Ya, umumnya teman-teman. Karena kita tahu bahwa market maker itu jarang aktif di weekend. Mereka rata-rata justru transaksi itu pada saat weekday. Ketika market tuh dalam kondisi volatilitas yang lumayan besar. Sehingga likuiditas di pasar itu lebih aktif dibandingkan dengan weekend yang low volatile, yang artinya likuiditasnya juga cenderung terbatas. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya hari ini itu sebenarnya ada aktivitas yang lumayan meningkat menjelang jam-jam biasanya ya, seperti jam-jam sekarang ya, mendekati jam 4 jam 5 itu biasanya lebih agresif lagi pergerakannya. Dan saya pikir ini adalah bagian daripada market maker yang berusaha untuk make money ketika volatilitas itu atau volume transaksi hariannya itu lagi cenderung kecil gitu ya. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, ini perlu di note bahwa RSI menunjukkan adanya bearish divergence yang lumayan ya pada time frame daily, dan ini terjadi di dekat-dekat area resistance. Saya sebenarnya percaya bahwa masih ada possibility satu kali wave up lagi untuk dia konfirmasi finishing wave 1. Dan kalau misalnya kita berhasil break nih pada area 25.200, di mana kita tahu bahwa area ini adalah area tertinggi kita sejak berapa bulan terakhir ya, bahkan bisa dikatakan terakhir kita di level ini adalah 15 Agustus 2022 ya, tepat 2 hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita lihat harga tuh kena rejection dari sana. Nah, per hari ini dan per 2 harian yang lalu atau 3 harian yang lalu, rejection juga terjadi pada level yang sama. Artinya mengundang aktivitas untuk orang-orang atau istilahnya para pelaku pasar melakukan profit taking. Mungkin buat mereka-mereka yang udah beli dari harga yang cenderung murah, mereka ada reaksi untuk profit taking di level tersebut. Sebetulnya kalau kita berhasil break di atasnya, paling tidak Bitcoin itu bisa naik dan retest sampai ke area imbalance-nya di kisaran 27.500.
ya. Kalau kita lihat di sini penurunan terjadi dalam proses yang sangatlah impulsif dan biasanya meninggalkan area-area imbalance lah kalau kita ngelihat berdasarkan price action atau berdasarkan candlestick-nya. Nah, kalau misalnya closing hari ini menunjukkan rejection kembali terjadi pada area resistance, berarti ini sebenarnya kita perlu antisipasi bahwa ada kemungkinan sepekan ke depan itu akan ada proses untuk dia pullback dulu. Istilahnya kita cooling down dulu ya. Kalau pelari ibaratnya teman-teman ya jalan sejenak untuk tarik napas dan kalian lari lagi gitu. Oke, itu bisa jadi salah satu pertimbangan yang kita bisa bisa menjadi bagian daripada peluang untuk kita trading juga, dan at the same time bisa menjadi peluang untuk kita mungkin profit taking juga kalau misalkan teman-teman lagi ada yang mungkin masih nge-hold barang dan lain sebagainya ya. Tapi once again itu bukanlah sebuah financial advice ya, karena kembali lagi semua keputusan ada di tangan masing-masing. Saya di sini hanya melihat based on price action, kemudian kita ngelihat lagi ada beberapa korelasi juga yang memberikan potensi untuk hal tersebut terjadi. Ya, salah satunya adalah CPI yang pekan lalu beberapa kali memberikan kejutan ya, bahwa memang sebenarnya dolar indeks yang menguat ini itu disebabkan oleh data-data itu juga, dan data itu yang tentu saja menjadi satu concern kita juga untuk pergerakan Bitcoin setidaknya untuk jangka pendek, karena dikhawatirkan Jerome Powell bisa kembali hawkish lagi berbicara soal interest rate. Oke, nah teman-teman, untuk time frame daily once again kalian harus perhatikan bagaimana closing candle hari ini. Kalau kita lihat close candle-nya cenderung merah, ini jatuhnya seperti shooting star. Shooting star pattern itu sendiri adalah sebuah, ya kita lihat ya, shooting star candlestick pattern itu adalah sebuah candle reversal untuk bearish. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat harga naik kenceng tiba-tiba ada shooting star, sebenarnya yang dicoba untuk dijelaskan pada shooting star ini adalah ketika harga sempat naik tapi di level tertentu itu ada rejection keras terjadi sehingga sellers masuk dan mencoba untuk menekan harganya. Nah, ini bisa menciptakan kepanikan di pasar dan mungkin akan ada orang-orang yang melanjutkan profit taking pada saat sesi market itu sudah kembali berjalan aktif ya di hari-hari hari-hari biasa ya teman-teman ya. Nah, jadi itu akan menjadi satu concern untuk kita perhatikan saat ini. Dan di time frame daily, saya pikir resistance lagi-lagi bekerja sebagai tahanan yang sangat kuat untuk Bitcoin. Sehingga 25.200 menurut saya akan menjadi satu buah area yang kita perlu waspadai. Ya, sangat-sangat diwaspadai. Kalau sukses break, ya kita udah nggak usah ngomong lah. Mungkin harga akan cenderung naik lumayan signifikan. Alright? So, looking at the hourly time frame, jadi apa sih sebenarnya terlihat? Kalau kita lihat, kemarin itu sempat ada rejection pertama kali terjadi, di mana inverse V formation di sana terjadi. Lalu harga berangsur-angsur menguat pullback, sempat ada inverse V formation, lagi-lagi ada rejection yang lumayan masif dan powerful. Cuman sepanjang hari Sabtu dan hari Minggu sampai siang tadi kita sideways aja, berada di dalam range yang sama sampai tadi jam 11 tiba-tiba harga naik signifikan. But at the same time, kalau kita lihat di time frame 1 jam, lagi-lagi supply area yang ada di kisaran harga $25.000 memberikan reaksi pada Bitcoin. Rejection kembali terjadi, close candle kembali di bawah supply area, dan bahkan per close candle 1 jam yang lalu kita lihat Bitcoin itu udah berhasil menembus area exponential moving average 21 ya. EMA-nya sudah terjadi bear cross juga. So I think yang berpotensi terjadi kalau misalkan kita nggak ngeliat ada banyak manipulasi ya menjelang market open adalah Bitcoin naik perlahan, retest terhadap EMA 21-nya, dan in the end kita melihat ada rejection kembali terjadi. Nah, paling enggak ini sebenarnya adalah sebuah konfirmasi ya bahwa market itu kelihatannya sudah jenuh beli ya. Naik sedikit aja itu langsung ada aksi profit taking ya. Jadi istilahnya mungkin para pelaku pasar tuh udah ngelihat bahwa ini adalah timing yang cukup oke ya untuk mereka melakukan jual istilahnya atau aksi jual ya. Kita nggak ngomongin long term holders atau kita nggak ngomongin bigger players, tapi kita ngomongin setidaknya retail investor yang punya uang juga. Dan ini yang saat ini tercermin melalui si price action atau dari si candlestick-nya. Yang saya pribadi lihat adalah di time frame 15 menit. Kamu bisa lihat bahwa inverse V formation itu kembali terjadi
dan terjadinya pada area yang bisa dibilang cukup krusial, yaitu area supply daripada pergerakan sebelumnya. So what I expect right now adalah a little bit pullback, ya, a failure atau rejection lagi-lagi dari area yang sedikit lebih tinggi, kemudian kamu bisa lihat harga mungkin akan cenderung turun setelahnya. Oke, nah kalau misalkan saya pribadi sih menilai ya bahwasanya weekend ya itu memang adalah waktu yang kurang begitu tepat untuk kita aktif transaksi, karena biasanya seringkali terjadi manipulasi, pergerakan juga biasanya fluktuasinya tuh cenderung rendah, dan pada akhirnya yang menentukan adalah pergerakan di hari-hari biasa ketika market itu kembali open normal di sesi Asia, London, dan juga New York. Jadi kalau lihat saat ini sebenarnya sulit untuk kita menentukan ya apakah ini adalah fake out, apakah ini adalah sebuah sign awal bahwa seller sudah masuk kembali. But in the end, kalau bagi saya, apa yang tertera di price action, apa yang ditunjukkan oleh chart kepada saya itu sudah mencerminkan aktivitas yang terjadi di pasar. Dan untuk saat ini, what I see is a rejection from supply zone, di mana membentuk inverse V formation, dan saya percaya bahwa biasanya pada proses pullbacknya itu secara probabilitas cukup tinggi lah kita bisa bilang harga akan tertahan pada satu level tertentu, di mana level sebelumnya atau misalnya di pergerakan sebelumnya itu adalah kondisi di mana buyers nggak terlalu make money, which is di kisaran area ini itu akan menjadi tahanan untuk kita perhatikan. Dan apabila rejection kembali terjadi, ya seperti yang tadi saya katakan, Indian akan membawa Bitcoin untuk turun sedikit lebih rendah, dan maybe this is the part of the correction ya. Memang ini adalah part daripada koreksi yang dibutuhkan oleh Bitcoin sebelum akhirnya dia bisa break dari area key resistance di $25.200. Oke, sementara yang saya perhatikan lagi adalah potensi ABC corrective pattern. Jadi kalau misalkan ABC, well maybe if we are in the C wave, maka kita akan melihat ya possibility untuk turun sedikit agak lebih jauh. Oke. Nah, sedikitnya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pergerakan Bitcoin untuk hari ini di weekend. Ya, sebenarnya nggak banyak yang kita bisa bahas, cuman yang perlu di take note adalah bagaimana rejection terjadi pada area supply itu bisa memberikan sebuah clue untuk kita bahwasanya sellers masih ada di sana dan mereka masih aktif nungguin harga sampai ke level itu, atau bahkan kalau bisa sedikit lebih tinggi sehingga banyak retail trader yang ke-trigger untuk buyback ya. I think that's it teman-teman ya untuk penjelasan saya seputaran untuk Bitcoin. So saya bakal upload juga untuk video yang saya dengan Koryo mungkin agak sedikit lebih pagi ya teman-teman ya, untuk mengawali harinya teman-teman. Jadi semoga video itu bisa memberikan ya semangat lah atau hiburan buat teman-teman dalam menjalankan aktivitas di awal pekan depan. Oke, so I think that's it everybody. Once again, have a nice day. God bless everyone. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang cenderung positif. Terakhir ya, sedikit kesimpulan dari saya adalah be prepare kalau misalkan memang Bitcoin harus memasuki fase koreksi, itu artinya kita bisa dapat diskon ya untuk kita buyback kembali atau untuk kembali melakukan transaksi long pada market. So itu dia dari saya. Buat teman-teman, tetap jaga risk manajemennya ya, jangan sampai bablas, jangan sampai terlalu greedy, apalagi kita ngelihat market lately ini naiknya lumayan signifikan. Jadi saya cukup yakin akan ada orang-orang yang make money, dan biasanya yang make money ini kecenderungannya greedy, dan ketika greedy sudah menyerang, akhirnya dia balikin lagi uangnya ke market, dan jangan sampai Anda adalah salah satunya. Oke, so if you guys like this video, don't forget to share your love by click the likes button dan subscribe YouTube channel ini. Alright, dari saya itu aja. Thank you so much and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.